individual dengan anggota kelompok saya Divya Arfiana dengan NPM 185. Saya Cai Sorana NPM 194. Dan ada anggota kita yang tidak bisa hadir hari ini, ada Adinda Natasha dengan NPM 199. Tidak ada orangnya. Saya terlebih dahulu mengenai inteligensi. Jadi di sini inteligensi bisa diartikan sebagai kecerdasan. Namun para ahli mendefinisikan kecerdasan atau inteligensi itu belum akurat. Dan banyak para ahli yang mendefinisikan berbeda, seperti contohnya yang ada di PPT menurut Donald Stannard, seorang psikologi menyebut inteligensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Tingkat inteligensi dapat diukur dengan kecepatan memecahkan masalah-masalah tersebut. Ada 3 kelompok besar yang mendefinisikan inteligensi secara berbeda. Yang pertama adalah inteligensi sebagai kemampuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ada inteligensi sebagai kemampuan untuk menganalisis suatu permasalahan yang baru dan untuk diselesaikan. Yang ketiga ada inteligensi sebagai kemampuan untuk menawarkan atau menciptakan suatu jasa yang dimana akan menghadirkan reward dari seseorang. Nah, di sini ada macam-macam inteligensi. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini merupakan suatu kemampuan yang berfokus pada kecakapan dalam menggunakan kata-kata. Ciri-ciri untuk mengetahui anak yang memiliki kecerdasan linguistik ini, yang pertama dia menyukai suatu yang berhubungan dengan bahasa, seperti puisi, cerita, atau pidato. Di sini teman-teman ada yang suka membuat puisi atau membaca puisi, cerita, atau pidato? Ada. Itu tentang apa teman-teman? Masa lalu? Cinta. Kehidupan. Oke. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis ini kemampuan yang berfokus pada menganalisis atau memecahkan masalah. Ciri-ciri untuk mengetahui anak yang memiliki kecerdasan logis matematis ini, dia suka sesuatu yang berhubungan dengan berhitung, dengan angka, dan suka menganalisis juga tentunya. Yang ketiga ada kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan visual dan spasial ini berfokus pada konsep yang berhubungan dengan ruang, posisi, tata letak, dan 3 dimensi. Umumnya anak yang memiliki ciri-ciri kecerdasan visual spasial ini dia menyukai sesuatu yang berhubungan dengan melukis, menggambar, mengukir, atau fotografi maupun videografi. Yang keempat ada kecerdasan musik. Kecerdasan musik ini kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana dia itu memiliki kepekaan dalam menggunakan berhubungan dengan ritme ataupun melodi nada. Jadi ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan musik ini, dia suka dengan alat musik dan mudah untuk memahami atau menggunakan alat musik itu, dan bisa bernyanyi atau mengerti tentang nada-nada dalam sebuah lagu. Yang kelima ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini lebih berfokus pada suatu yang berhubungan dengan suasana hati seseorang. Dia ini lebih ke ciri-cirinya itu dia menjadi penasihat, suka menasihati temannya tapi tidak suka menasihati dirinya sendiri. Biasanya kan seperti itu. Yang selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Ini kecerdasan yang dimana berfokus pada sesuatu yang untuk memahami dirinya sendiri, seperti suatu kelebihan yang ada di dirinya, kelemahan yang ada di dirinya. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal itu dia suka
fokus dalam keadaan sunyi. Dia suka menyendiri dan dia suka berpikir dengan pikirannya sendiri, bukan dengan pikirannya orang lain atau ikut-ikutan orang lain. Seperti itu. Yang ketujuh adalah kecerdasan kinestik atau jasmani. Ini kecerdasan atau kemampuan dalam mengekspresikan diri, di mana mengekspresikan dirinya itu melalui kegiatan fisik. Dia itu akan suka dalam sesuatu yang berhubungan dengan keolahragaan, seperti badminton, jogging, renang, dan lainnya, dan memiliki suka melakukan kegiatan fisik sembari memikirkan hal. Kayak habis diputusin pacarnya, terus dia jogging, melampiaskannya, atau basic seperti itu. Dan yang terakhir ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini berfokus pada sesuatu yang berhubungan dengan alam. Dia suka membedakan membedakan jenis-jenisnya, memahaminya seperti itu. Contohnya, dia itu suka dalam muncak. Ada yang suka muncak? Gak ada. Capek ya. Terus ada dia suka mencocok tanam dan suka kemah. Juga suka dengan memelihara hewan, memelihara kucing, ayam, kambing, dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amah. Oh iya, belum ada. Yang kedua ada implikasi inteligensi dalam pendidikan. Jadi inteligensi seorang diyakini sangat berpengaruh pada keberhasilan belajar yang dicapainya. Inteligensinya itu kecerdasan. Jadi ketika kita cerdas itu keberhasilan belajar juga akan dicapai melalui proses-proses ya tentunya. Berdasarkan hasil penelitian, prestasi belajar biasanya berkorelasi searah dengan tingkat inteligensi. Artinya semakin tinggi tingkat inteligensi seorang, maka akan semakin tinggi prestasi belajar yang akan dicapai oleh anak atau orang tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Amah. Tentang gaya belajar dan gaya berpikir. Gaya belajar adalah sikap atau perilaku seseorang untuk mempelajari suatu hal. Kalau gaya berpikir, cara yang dimiliki seseorang untuk menggunakan kemampuannya dalam memecahkan suatu masalah. Macam-macam gaya belajar, ada gaya belajar auditori. Siapa yang tahu belajar auditori? Gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan cara mendengarkan. Misalkan mendengarkan musik atau mendengarkan podcast atau mendengarkan ceramah. Nah, yang kedua ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu gaya belajar yang menggunakan ilustrasi, misalkan mind mapping atau poster atau ya pokoknya yang berilustrasi gitulah. Terus yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik itu gaya belajar yang dipraktekkan secara langsung, yang misalkan eksperimen di laboratorium atau kerajinan tangan. Nah, macam-macam berpikir ada acak konkret dan acak abstrak. Acak konkret itu memiliki sikap eksperimental yang diiringi dengan perilaku yang terstruktur, yaitu berani mengambil resiko dan mengerjakan sesuatu pada cara mereka sendiri. Yang kedua, pemikiran acak konkret yaitu kebalik. Yang konkret
dan mengaturnya. Contohnya memiliki banyak prinsip umum dengan siapa aja dan menyadari kebutuhan emosional pada orang lain. Nah, pemikiran sekuensial abstrak itu lebih suka berpikir secara konsep dan menganalisis informasi. Contohnya menganalisis dan meneliti gagasan dan menggambarkan urutan peristiwa secara logis. Nah, di sini ini yang jelasin sebenarnya Mbak Adinda, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Natasha Agustin Melani Putri dengan nomor NPM 199. Di sini saya akan menjelaskan apa itu temperamen dan kepribadian. Apa sih yang kalian ketahui tentang temperamen itu? Jadi, temperamen itu sendiri adalah aspek kehidupan yang dimana sering berkaitan dengan disposisi dan yang kedua dengan reaksi emosional. Di sini terdapat 4 temperamen yang ada pada diri seseorang. Yang pertama ada melankolis. Melankolis sendiri ini adalah karakteristik seseorang yang cenderung pendiam, tidak suka bersosialisasi dan pemalu atau biasa kita sebut pada zaman sekarang yaitu introvert. Yang kedua ada sanganius. Sanganius ini sangat berbanding terbalik dengan melankolis. Sanganius ini adalah karakteristik seseorang yang cenderung sering berbaur atau mudah bersosialisasi dan aktif. Yang ketiga ada koleris. Orang dengan tipe koleris ini biasanya mempunyai karakteristik yang tegas, semangat, dan berorientasi pada tujuan. Mereka biasanya mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Yang terakhir atau yang keempat ada flegmatis. Orang pada tipe flegmatis ini biasanya tenang dan santai dan cenderung memiliki sikap sabar. Nah, kita melanjut membahas kepribadian. Apa sih yang dimaksud kepribadian itu? Kepribadian itu adalah keseluruhan cara seseorang individu berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu itu sendiri. Pastinya di sini teman-teman mempunyai pribadi masing-masing yang berbeda-beda. Contohnya saya mempunyai pribadi yang ekstrovert atau mudah bersosialisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam